Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bertemu kembali dalam ibadah kita hari ini di awal bulan Oktober. Kita percaya Bapak Ibu Saudara semua, jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh sangat terus hidup dalam berkat-berkat Tuhan yang luar biasa bagi kita semua. Amin Bapak Ibu. Kita percaya Tuhan terus menyertai kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Dan sepanjang bulan ini kita akan banyak belajar mengenai bagaimana kita harus menjadi orang Kristen yang berbuah. Nah, di awal bulan Oktober ini saya akan sampaikan satu tema khotbah saya, yaitu tentang pentingkah berbuah itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita baca terlebih dahulu dalam Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-5 sampai ke-8. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian semua. Ayat yang ke-5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat yang ke-8 yang terakhir, dan dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Allah harus mendapatkan buahnya. Nah, menurut Anda, untuk apa Allah menumbuhkan kita? Ya, Anda bisa lihat bahwa Allah sang penabur benih itu, itulah isi dari perumpamaan tentang penabur benih. Demikianlah Allah telah menaburkan benih Injil ke dunia. Untuk apakah itu Bapak Ibu? Supaya ladang menjadi penuh dengan tanaman hijau? Oh, tentu tidak ya. Dia menginginkan buah yang bisa dia panen. Jadi dari sini Anda bisa lihat betapa pentingnya bagi Allah untuk memperoleh buah. Bahkan lebih dari itu, Alkitab memberitahu kita bahwa Dia tidak sekedar mengharapkan buah dari kehidupan kita. Dia menuntut buah dari hidup kita. Ini adalah kewajiban yang mutlak. Alkitab menjelaskan kepada kita dengan sangat gamblang bahwa Allah menuntut adanya buah. Ya, di sini kita akan melihat seluruh proses keselamatan. Pertama-tama kita melihat bahwa benih Injil itu ditabur di dalam hidup kita. Di mana ada kehidupan, di sana ada pertumbuhan. Namun Anda mungkin berkata, ya kalau gitu jika ada pertumbuhan berarti itu sudah cukup bagus dong. Tidak, hal itu masih belum cukup bagus bagi Allah. Mungkin cukup bagus bagi kita, tetapi masih belum cukup bagus bagi Allah kita. Dari hidup harus ada pertumbuhan, dan dari pertumbuhan harus ada buah. Saya ingin tunjukkan kepada Anda betapa mendasarnya arti penting dari berbuah itu. Paulus menyampaikan hal yang sama dari Yesus. Dalam Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-4. Dikatakan di situ bahwa sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati agar kita berbuah bagi Allah. Nah, Yesus telah mati dan bangkit kembali supaya kita bisa menjadi miliknya. Supaya kita bisa berbuah bagi Allah. Jangan mengabaikan kata-kata yang terakhir itu ya. Di ayat itu dikatakan agar kita berbuah bagi Allah. Justru kalimat terakhir inilah yang menjelaskan seluruh tujuan mengapa Kristus telah mati dan bangkit kembali untuk kita, orang yang percaya kepadanya. Amin. Puji Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa. Ya. Nah, ada 4 jenis buah Bapak Ibu. Di mana terdapat 4 macam tingkatan yang berkaitan dengan buah ini. 4 tingkatan yang berkaitan dengan 4 jenis orang yang berbeda. Apakah Anda akan masuk ke dalam salah satu dari keempat kategori ini? Ya, kita lihat ya. Buah yang pertama adalah buah yang buruk. Kategori yang pertama ini berkaitan dengan buah yang buruk, yaitu orang-orang yang menghasilkan buah yang buruk. Mereka memiliki buah
tetapi buah tersebut buruk Bapak Ibu. Ini disebut dengan Paulus di dalam Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-5, yaitu berkata agar kita berbuah bagi maut. Nah, dia berkata bahwa jika Anda hidup di dalam daging, buah macam apakah yang akan Anda hasilkan? Ya kan? Anda akan menghasilkan buah yang membawa maut tentunya. Ini adalah buah maut, buah yang buruk. Ya, sejak awal disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, kepada orang-orang Israel, ya, di Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Nah, dia berkata di situ bahwa kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ya, mereka tidak tahu apa makna ayat tersebut. Itulah sebabnya mengapa Yohanes Pembaptis berkata kepada mereka di ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Dikatakan di situ, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Ya, dengan kata lain, dia menyatakan, janganlah membual karena statusmu. Ya kan? Statusmu itu tidak lebih berharga daripada batu-batu di tanah ini. Yohanes Pembaptis berkata kepada mereka, kamu harus bertobat dan menghasilkan buah pertobatan. Kalau kamu tidak menghasilkan buah yang baik, ku beritahu kamu apa yang akan Allah perbuat padamu. Hai anak-anak Abraham yang menyombongkan diri sedemikian rupa, ya, dia akan menebangmu. Nah, kemudian dia lanjutkan apa lagi? Ku beritahu bahwa setelah dia menebangmu, dia akan membuangmu ke dalam api. Pada akhirnya, buah yang buruk menghasilkan bencana Bapak Ibu. Nah, hati-hati ya. Itu yang pertama. Buah yang macam yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, yaitu tidak menghasilkan buah sama sekali. Ini merupakan tahapan yang berikutnya, yaitu di mana Anda tidak menghasilkan buah sama sekali. Ya, Anda mungkin akan memuji diri dan berkata, nggak masalah tidak menghasilkan buah. Yang penting aku tidak menghasilkan buah yang buruk. Aku tidak berbuat ini dan itu seperti si Anu tuh, ya kan? Ya, ini keadaan yang tidak jelek dong, meskipun aku tidak menghasilkan apa-apa. Nah, jika Anda berpikir seperti ini, Alkitab sudah mengoreksi hidup Anda. Ya, sebagai contoh Anda bisa lihat di dalam perumpamaan tentang penabur benih di Matius 13 ayat yang ke-22. Dikatakan di situ apa? Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Betul kan? Karena kekhawatiran dan tipu daya dunia ini, kekayaan, mengakibatkan kita bisa tidak berbuah Bapak Ibu. Karena firman-Nya terhimpit dengan hal itu semua. Ya. Nah, sekedar untuk memastikan agar kita menangkap pokok ini dengan jelas, Yesus memberi contoh yang sangat mengerikan bagi kita. Di Matius 21 ayat 19. Ya. Bapak Ibu bisa baca di situ. Kalau kita lihat di situ, kita menemukan perumpamaan yang terkenal di mana Yesus mengutuk sebatang pohon ara. Betul ya? Mengapa dia mengutuk pohon ara itu? Oleh karena sangat banyak daunnya. Terlihat sangat indah, penuh dengan daun. Lebatnya daun ini memberikan janji akan banyaknya buah karena pohon itu terlihat sangat subur. Ya, kelihatan sangat subur. Saat pohon ara mulai berdaun lebat, seharusnya ia juga berbuah banyak. Sekalipun saat itu bukanlah musim buah ara. Tetapi pohon yang satu ini merupakan pengecualian karena ia sudah berdaun lebat. Jika belum musimnya, daunnya akan sangat jarang. Karena daun dan buahnya muncul berbarengan Bapak Ibu. Namun pohon ara yang satu ini daunnya lebat sekali. Sehingga Yesus berharap untuk bisa mendapatkan banyak buah di sana. Ya, wajar dong ya. Namun ketika dia sampai di sana, yang dia dapati hanyalah daunnya saja Bapak Ibu. Tidak ada buahnya. Pohon ini ternyata memanfaatkan semua energi yang dia peroleh hanya untuk menghasilkan daun saja. Tidak ada lagi energi tersisa untuk menghasilkan buah.
Pohon ini sama seperti banyakan orang yang rajin hanya menjalankan ibadah agamanya, tapi mereka tidak menghasilkan buah yang rohani. Itulah perkara yang dibenci oleh Allah, agama tanpa kerohanian. Itulah persoalan yang melanda orang-orang Farisi. Mereka penuh dengan peribadatan, mereka sangat gemar peribadatan. Akan tetapi di mana buah rohani yang memberi kemuliaan bagi Allah serta bagi orang lain? Gak ada, Bapak Ibu. Tidak heran jika Allah mengutuk pohon ara tersebut. Yesus berkata, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Nah loh saudaraku ya. Dan seketika juga pohon ara itu langsung menjadi kering dan mati. Janganlah kita memuji diri Anda atas kelimpahan daun Anda. Tidak ada petani yang menanami ladangnya hanya untuk memandangi dedaunan saja. Dia menanam pohon tersebut untuk menikmati buahnya, Bapak Ibu. Ya, saya harap pesan tersebut bisa kita tangkap dengan jelas, ya. Allah mencari buah di dalam kehidupan kita dan Dia tidak akan menunggu berlama-lama. Jika buah tidak dihasilkan, pohon tersebut akan ditebang. Demikianlah kita lihat bahwa jika kita tidak menghasilkan buah, maka kita akan mengalami kebinasaan kekal. Karena Allah tidak akan mendiamkan keadaan seperti itu. Saya harap kita semua memperhatikan bahwa mereka yang tidak menghasilkan buah itu sama saja dengan mereka yang menghasilkan buah yang buruk. Keduanya tetap dipotong, Bapak Ibu. Apakah Anda memperhatikan hasil yang sama dari keduanya? Ya, pasti. Ya, sama-sama hasilnya. Ditebang, ya. Yang ketiga, macam buah yang ketiga adalah menghasilkan buah tetapi tidak banyak. Nah, selanjutnya kita sampai pada situasi yang ketiga ini, yaitu di mana jenis yang menghasilkan buah tetapi tidak banyak. Hal ini juga terlihat di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-2b. Dikatakan di situ, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Allah membersihkan ranting tersebut supaya ranting itu berbuah lebih banyak. Jenis yang ketiga ini menghasilkan buah, hanya saja buah yang mereka hasilkan tidak banyak, Bapak Ibu. Mereka ini juga akan merasakan tajamnya pelatihan dari Allah. Pelatihan ini disebut dengan pemangkasan oleh Allah. Allah akan membersihkan mereka. Saya yakin Anda tahu apa arti dari pembersihan itu, ya. Banyak pohon yang menghasilkan banyak daun hanya jadi tontonan saja. Namun Allah akan memangkas Anda supaya Anda menghasilkan sedikit daun dan banyak buah. Sekarang ini jika Allah mengamati gerejanya, apa yang dilihatnya? Yang dia lihat ialah banyaknya pohon tetapi tanpa buah yang hanya untuk menunggu untuk ditebang. Namun selanjutnya dia melihat pohon-pohon yang memang menghasilkan buah, Bapak Ibu. Dan betapa dia sangat mengasihi mereka yang menghasilkan buah ini. Oleh karena itu Allah dengan kasihnya dia memangkas mereka. Ya, saat Allah mengerjakan pemangkasan ini, Allah tidak bermaksud melukai Anda. Nah, perhatikan baik-baik. Ini harus dilakukan supaya apa? Supaya Anda menghasilkan lebih banyak buah. Amin. Haleluya. Colek sebelah kiri kanannya. Kamu dipangkas supaya lebih banyak menghasilkan buah. Amin. Haleluya. Nah, dalam Ibrani 12 ayat yang ke-11, kalau kita baca di situ Bapak Ibu, kita temukan sesuatu yang persis seperti itu. Ya. Di sini si penulis memberitahu kita bahwa ketika dia memangkas kita, dia melakukan kita seperti anaknya sendiri. Sebenarnya seluruh bagian bacaan ini mencakup ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-11. Sang penulis sedang mendorong semangat orang-orang Kristen yang telah menghasilkan beberapa buah ini. Ya, kalau kita baca di ayat yang terakhir saja, yaitu ayat yang ke-11 berkata apa? Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Amin. Haleluya. Demikianlah setiap kali Anda menghadapi pengalaman buruk sebagai orang Kristen, yaitu jika Anda masuk ke dalam berbagai macam kesukaran, janganlah khawatir. Itu hanya sekedar proses pelatihan di mana Allah membantu Anda untuk menghasilkan buah kebenaran. Kata terakhir dari ayat ini dilatih olehnya sangatlah menarik. Kata ini berasal dari kata Yunani gymnaso, ya, yang menjadi asal mula kata gimnastik atau latihan badan dalam bahasa Inggris. Demikianlah kata gimnastik ini berkaitan dengan hal pelatihan badan. Apakah gunanya latihan badan? Apakah untuk membuat Anda letih, membuat Anda sakit? Tentu tidak, ya. Latihan ini membuat Anda menjadi lebih kuat, lebih sehat. Dengan demikian, apakah tujuan dari pemangkasan itu?
Apakah untuk melemahkan tanaman tersebut atau membuatnya sakit? Nah, tidak Bapak Ibu. Tapi tujuannya adalah agar Anda dilatih untuk menghasilkan buah. Amin, haleluya. Yang keempat Bapak Ibu. Yang keempat adalah menghasilkan buah secara kelimpahan. Nah, selanjutnya jenis yang keempat ini ialah orang yang menghasilkan banyak buah yang berkelimpahan. Ya, Yesus berkata dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-8 dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, kita bisa melihat bahwa ternyata ada 4 jenis orang. Termasuk jenis orang yang manakah Anda? Orang semacam apakah Anda? Perhatikan jenis yang keempat ini. Bukankah sungguh indah bisa masuk ke dalam jenis yang keempat ini? Ya kan? Mereka adalah orang-orang Kristen yang menikmati persekutuan yang manis dan indah bersama Allah. Mereka tidak perlu dipangkas, dididik seperti anak kecil yang tidak mau mendengar. Dalam perjanjian lama Allah berkata kepada Israel, janganlah jadi seperti keledai atau bagal yang harus dicambuk, harus ditarik dengan kekang. Contoh tentang kuda tunggangan yang terlatih Bapak Ibu, kalau kuda tunggangan terlatih, Anda tidak perlu memukulnya, Anda tidak perlu menghentaknya. Saya melihat orang yang menunggang kuda yang terlatih tersebut cukup berbisik di telinga kudanya. Sungguh indah. Kuda itu sudah tahu apa yang harus diperintahkan. Contoh peristiwa ini menimbulkan kesan yang sangat mendalam bagi kita semua. Bahwa kuda yang terlatih ini benar-benar sangat mengerti. Dan yang menungganginya pun hanya cukup berbisik di telinga kudanya. Kemudian kuda itu bisa berlari dengan anggunnya. Ya, saya melihat inilah seharusnya gambaran bagi orang Kristen. Mengapa Allah sampai harus menarik tali kekang atau harus menyambuk kita agar kita mau bergerak? Seharusnya ini tidak diperlukan Bapak Ibu. Kalau saja kita mau mendengarnya dan ini menjadi satu harmoni yang sempurna. Amin. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, buah apa yang harus kita hasilkan? Kita tahu seperti apa buah yang terdapat di pohon ini. Tapi apakah buah yang dihasilkan dalam kehidupan orang Kristen? Apa Bapak Ibu? Buah apa? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah karakter dan kehidupan yang serupa dengan Kristus. Ya. Buah atau artinya ini juga bisa karakter, yaitu kualitas Kristus dalam hidup kita. Buah yang ini disebut juga dengan buah roh. Di dalam Galatia 5 ayat 22, di mana ada sungguh gambaran yang sangat indah. Dikatakan di situ, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Pernahkah Anda perhatikan ketika Anda membaca kitab Wahyu bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam kerajaan Allah itu indah? Sungguh sangat indah Bapak Ibu. Ya, segala sesuatu yang Allah ciptakan itu sempurna. Kita tahu juga dari kitab Kejadian bahwa segala sesuatu yang Dia ciptakan semuanya sangat baik. Namun ketika dosa masuk, nah perhatikan, segala sesuatu menjadi apa? Jelek dan buruk. Namun ketika kita diselamatkan, Allah menjadikan kita ciptaan yang baru. Saya beritahu Anda, Dia ingin agar ciptaan yang baru ini adalah ciptaan yang indah. Dan Paulus mengucapkan yang sama. Dia berkata bahwa satu hari nanti gereja, yaitu sebagai mempelai-mempelainya Kristus, akan dibawa ke hadapannya tanpa cacat celah, sempurna dalam keindahannya. Amin, haleluya. Demikianlah Dia menjadikan kita indah dengan perhiasan buah roh. Dia mengubah kita, mentransformasi kita. Itulah buah kekudusan dan buah kebenaran. Dua ungkapan yang sering muncul dalam Alkitab. Nah, buah roh tersebut dihasilkan oleh kuasa Allah yang bekerja dalam diri kita. Tetapi bukan dalam pengertian ia akan muncul secara otomatis. Melainkan apa? Kita harus bekerja sama dengan Roh Kudus. Ya. Jadi makna buah yang pertama yang kita dapatkan ini ialah kualitas kehidupan yang kita jalani yang membuat karakter kita menjadi serupa dengan Kristus. Yang kedua Bapak Ibu, buah apa yang harus kita hasilkan? Yaitu melakukan perbuatan baik. Makna kedua dari buah menurut Alkitab ini dalam kaitan dengan kehidupan kita ialah bahwa buah itu berarti melakukan perbuatan baik. Ya, berulang kali dalam Alkitab kata buah dan perbuatan baik merupakan kata-kata yang saling mengganti. Ya, yang perlu kita perhatikan ialah bahwa perbuatan baik atau amal itu tidak boleh mendahului keselamatan. Kita tidak diselamatkan dengan perbuatan baik. Namun ketika kita diselamatkan oleh iman percaya kita kepada Yesus, maka perbuatan baik itu harus muncul Bapak Ibu. Ia harus muncul mengikuti keselamatan. Nah itu yang betul Bapak Ibu ya.
Jadi kita telah lihat bahwa poin kedua dari buah ini ialah bahwa kita menghasilkan perbuatan baik atau amal baik dalam kehidupan kita. Apakah perbuatan baik itu? Saya harap orang-orang Kristen seperti kita setidaknya tahu apa artinya perbuatan baik. Makna perbuatan baik diantaranya ialah membantu orang yang memerlukan pertolongan. Nah, itu salah satunya Bapak Ibu. Dan masih banyak lagi yang lain, ya. Tetapi di atas semuanya itu memperhatikan dulu saudara-saudara seiman kita, ya. Segala sesuatu yang menyatakan kasih Allah dalam wujud yang nyata adalah perbuatan atau pekerjaan yang baik. Amin. Haleluya. Yang ketiga Bapak Ibu. Buah apa yang harus kita hasilkan yang ketiga? Yaitu memberikan hidup kepada orang lain. Makna yang ketiga dari buah ini adalah memberi hidup kepada orang lain. Dalam Alkitab kita sering menemukan bahwa buah mengacu pada orang, ya, pada orang-orang, ya. Demikianlah kalau kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat 24 sampai 25 berkata, Aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Puji Tuhan. Ya, dalam penerapan awalnya, pernyataan ini berlaku pada diri Yesus, ya, di ayat 24 tadi. Kita adalah buahnya, ya. Namun di ayat 25, dia menerapkan pernyataan ini kepada kita, yakni melalui kematian kita, mati terhadap dosa, mati terhadap cara hidup yang lama, maka kita juga akan menghasilkan buah dalam arti membawa orang lain kepada Kristus melalui hidup kita. Amin. Haleluya. Dengan demikian kita telah memahami ketiga aspek dari buah yang harus kita hasilkan itu Bapak Ibu. Dan semuanya itu harusnya ada dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Coba tanya sebelah kiri kanannya, bagaimana dengan hidupmu? Ya, apakah itu semuanya ada? Nah, harusnya ada. Saya berharap Bapak Ibu di rumah mendapatkan buah dan menghasilkan buah yang luar biasa dari Tuhan, ya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, jadi penting gak berbuah itu? Mau ditebang atau mengalami kuasa Allah? Ya. Jadi saya tanyakan kepada Anda, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, yang misalkan tayang ini semuanya, apakah Anda menghasilkan buah? Apakah Anda sadar betapa pentingnya buah ini? Bahwa buah ini vital di dalam proses keselamatan. Dan tanpa buah ini Anda akan ditebang. Ini semua bukanlah ucapan saya. Maafkan saya ya. Semua ini adalah perkataan dari firman Tuhan. Mengapa tidak menjalani hidup yang menghasilkan buah? Bagaimanapun juga sangatlah tidak memuaskan menjalani kehidupan sebagai orang Kristen yang tidak menghasilkan buah. Ya, kita telah melihat bahwa jika kita tidak menghasilkan buah, Alkitab memberitahu kita bahwa Allah akan menebang kita. Tidak berbuah membuktikan bahwa hidup Allah tidak ada dalam diri kita. Kita harus buktikan Bapak Ibu bahwa kita ini adalah sungguh-sungguh murid-murid Yesus. Amin. Haleluya. Terakhir, perhatikan juga bahwa saat Anda menghasilkan buah, maka Anda akan mengalami kuasa Allah bekerja melalui diri Anda. Ya, namun sayangnya banyak saya dapati ada begitu banyak orang Kristen yang belum memberitakan Injil, belum memenangkan jiwa dan belum memberitakan banyak orang. Ya kan? Namun Anda juga tidak bisa melakukan hal itu semuanya sebelum Anda melalui tahapan-tahapannya. Ya, seperti tadi saya sebutkan di atas. Dan mengalami apa? Munculnya keindahan Kristus dalam kehidupan Anda. Yaitu lewat apa? Yang pertama tadi apa? Buah apa yang kita harus hasilkan? Yang pertama adalah karakter dan kehidupan yang serupa dengan Kristus. Yang kedua adalah melakukan perbuatan baik. Yang ketiga, memberi hidup kepada orang lain. Ya, kiranya Allah menggenapi rencananya di dalam diri kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati dan berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang percaya dan luar biasa. Yesus kita sangat mengasihi kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Di mana dalam ibadah hari ini Tuhan kami boleh sungguh-sungguh mendengar firman-Mu bahwa Yesus Kristus telah menyelamatkan kami. Dan kami tahu Tuhan Allah menginginkan setiap kita untuk berbuah dan berbuah lebat. Pakailah setiap kami Tuhan untuk kami boleh sungguh-sungguh melakukan rencana dan kehendak-Mu sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa. Immanuel, Yesus Kristus Tuhan akan selalu menyertai kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat melimpah buat kami semua. Memberkati semua yang menyaksikan tayangan ini dan ibadah ini. Dan biarlah jemaat yang mendengar firman-Mu ini Tuhan, mereka dengan bersuka hati untuk menerapkan dalam hidupnya dan melakukannya
untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa, kami bisa mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.